Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rania Aurelia Ramanda, NPM 22010080031. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas esai yang saya buat, yaitu mengenai informasi sebagai makna data ruang lingkup biologi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi biologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup itu memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di alam. Dalam konteks ini, informasi dan data menjadi dua elemen yang sangat krusial. Data dalam biologi dapat berupa angka, pengukuran, atau observasi yang dikumpulkan dari berbagai eksperimen dan penelitian. Namun, data tersebut tidak memiliki makna tanpa adanya informasi yang menginterpretasikannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana informasi memberikan makna pada data dalam ruang lingkup biologi. Selanjutnya, pengertian data dan informasi. Data adalah fakta atau angka yang dikumpulkan melalui observasi atau pengukuran. Dalam biologi, data dapat berupa hasil pengukuran tinggi tanaman, jumlah spesies dalam suatu ekosistem, ataupun hasil analisis genetik. Data ini bersifat mentah dan tidak dapat memberikan pemahaman yang mendalam tanpa adanya konteks. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memberikan makna dan konteks. Informasi menjelaskan apa yang ada pada data tersebut, representasikan, dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memahami fenomena tertentu. Dalam biologi, informasi dapat membantu ilmuwan untuk memahami pola-pola dalam data, membuat prediksi, dan mengembangkan teori-teori baru. Lalu ada peran data dan informasi dalam biologi. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah pertama dalam penelitian biologi. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti eksperimen laboratorium, observasi lapangan, dan juga survei. Misalnya, seorang peneliti yang mempelajari pertumbuhan tanaman mungkin mengumpulkan data tentang tinggi tanaman, jumlah daun, dan kondisi lingkungan. Data ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis. Analisis data dalam biologi sering melibatkan penggunaan statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan. Misalnya, peneliti dapat menggunakan analisis regresi untuk menentukan apakah ada hubungan antara jumlah cahaya yang diterima tanaman, dan laju pertumbuhannya. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh dari analisis memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga ada interpretasi informasi. Setelah menganalisis, peneliti harus menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Hal ini merupakan langkah penting karena interpretasi yang tepat dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena biologis. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa tanaman yang menerima lebih banyak cahaya tumbuh lebih tinggi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cahaya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari analisis dan interpretasi data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks biologi, ini bisa berarti pengembangan strategi konservasi, pengolahan sumber daya alam, atau pengembangan obat-obatan baru. Misalnya, informasi tentang spesies yang terancam punah dapat membantu dalam merancang program konservasi yang tepat. Kemudian ada contoh penerapan data dan informasi dalam biologi. Yang pertama itu pada ekologi. Dalam ekologi, data tentang populasi spesies, interpretasi antar spesies, dan kondisi lingkungan sangat penting. Misalnya, peneliti mempelajari ekosistem hutan hujan tropis mungkin mengumpulkan data dengan jumlah spesies pohon, hewan, dan mikroorganisme. Dan menganalisis data ini, mereka dapat memahami bagaimana spesies berinteraksi dan bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua ada genetika. Dalam genetika, data genetik yang dikumpulkan dari berbagai organisme dapat memberikan informasi penting tentang pewarisan sifat dan juga evolusi.
Misalnya, analisis data DNA dapat membantu ilmuwan memahami hubungan evolusi antar spesies dan mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab atas sifat tertentu. Informasi ini pun sangat berharga dan pengembangan terapi gen dan pemulihan tanaman. Yang ketiga ada kesehatan dan kedokteran. Dalam bidang kesehatan, data epidemiologi digunakan untuk memahami penyebaran penyakit dan faktor resiko. Misalnya, data tentang tingkat infeksi virus dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola penyebaran dan kelompok yang berisiko tinggi. Yang ketiga ada bioteknologi. Bioteknologi merupakan bidang yang memanfaatkan data dan informasi untuk mengembangkan suatu produk dan proses baru. Misalnya dalam pengembangan vaksin, data tentang respon imun terhadap patogen tertentu sangat penting. Selain itu, informasi tentang gen yang terlibat dalam penyakit dapat digunakan untuk mengembangkan terapi gen yang dapat mengobati atau mencegah penyakit tersebut. Yang kelima itu ada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Data dan informasi juga sangat penting dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, data tentang populasi spesies yang terancam punah dapat membantu dalam merancang strategi konservasi yang efektif. Selanjutnya ada tantangan dan pengelolaan data dan informasi. Itu ada 4. Yang pertama ada volume data yang besar, yang kedua kualitas data, yang ketiga interoperabilitas data, dan yang keempat itu ada etika dan privasi. Yang pertama itu volume data yang besar. Dengan kemajuan teknologi, volume data yang dihasilkan dalam penelitian biologi itu akan semakin besar. Hal ini akan menyulitkan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat dan juga teknik yang tepat untuk menangani big data dalam biologi. Yang kedua, kualitas data. Kualitas data juga menjadi tantangan. Seperti data yang tidak akurat atau tidak lengkap, itu dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid dan dapat diandalkan. Yang ketiga, interoperabilitas data. Dalam banyak kasus, data biologi berasal dari berbagai sumber dan format. Hal ini dapat menyulitkan integrasi data untuk analisis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan standar dan juga protokol untuk memastikan interoperabilitas data. Yang keempat ada etika dan privasi. Dalam penelitian biologi, terutama yang melibatkan manusia, isu etika dan privasi juga menjadi perhatian. Pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak individu dan juga kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan juga dampaknya pada data biologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan pada pengumpulan, analisis, dan juga penyebaran data dalam biologi. Seperti yang pertama, penggunaan big data dan analitik. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks, yang akan sangat sulit untuk dikelola dengan alat tradisional. Dalam biologi, big data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk genomik, proteomik, dan data lingkungan. Analisis big data memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai fenomena biologis. Yang kedua ada bioinformatika. Bioinformatika adalah bidang yang menggabungkan biologi, komputer, dan statistik untuk menganalisis data biologis dengan menggunakan perangkat lunak dan algoritma canggih. Bioinformatika memungkinkan peneliti untuk menganalisis data genetik dan juga molekuler dengan lebih efisien. Yang ketiga, teknologi pengurutan DNA. Kemajuan dalam teknologi pengurutan DNA telah memungkinkan pengumpulan data genetik dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Dengan biaya pengurutan yang semakin menurun, lebih banyak organisme yang dapat dianalisis. Yang keempat ada sensor dan Internet of Things atau IoT. Penggunaan sensor dan teknologi IoT dalam biologi memungkinkan pengumpulan data real-time tentang lingkungan dan juga organisme. Misalnya, sensor dapat digunakan untuk memantau suhu, kelembapan, dan juga kualitas udara di ekosistem tertentu. Kemudian ada peran pendidikan dalam pengelolaan data biologi. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi ilmuwan
untuk menghadapi tantangan dan juga pengelolaan data biologi. Yang pertama itu ada keterampilan analisis data, etika dalam penelitian, dan juga kolaborasi interdisipliner. Kesimpulannya yaitu, dalam ruang lingkup biologi, informasi memberikan makna pada data yang disimpulkan. Data yang bersifat mentah perlu diolah dan juga dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami hubungan antara data dan informasi, ilmuwan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena biologis dan membuat keputusan yang lebih baik dalam penelitian dan juga aplikasi praktis. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi biologi untuk menguasai keterampilan dalam mengelola data dan juga informasi agar dapat berkontribusi secara efektif dalam bidang ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.